Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak bersyukur, banyak memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak membasahi lisan kita dengan zikir dan syukur kepada Allah. Dialah yang memberikan nikmat yang agung ini, nikmat yang besar ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di Masjid At-Tajdid Tanah Toa. Semua adalah dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang mengatur seluruh urusan kita. Dialah yang berkehendak sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka. Mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab-sebab yang akan memberatkan timbangan amalan kita pada hari kiamat dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan ini temanya adalah hakikat jekne tamalluka sumbajan tamatapku. Pembahasan ini sangat penting untuk kita dalami. Ini ilmu perlu dipelajari. Dan pembahasan ini di mana-mana dibahas. Bahkan di Jawa juga dibahas. Di Aceh dibahas. Orang Makassar, orang Bugis. Iya, udah tahu kalau di Kajang juga ya? Iya. Dibahas juga pembahasannya. Yaitu jekne tamalluka sumbajan tamatap. Sebenarnya nunterean ni kuaya jekne tamalluka sumbajan tamatap. Sebelum kita bahas ini, saya ingin kasih dulu pendahuluan, beberapa pendahuluan. Yang pertama, bahwa kita dicipta di muka bumi ini jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sia-sia. Bukan sekedar dikasih hidup, dibentuk rupa di dalam rahim ibunya kita, kemudian ditiupkan ruh, lahir,
ya dikasih fasilitas langit bumi dengan sebab-sebab rezeki yang begitu banyak, kemudian mati begitu saja tanpa ada tujuan? Tidak mungkin. Ya. Kita saja melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Kita pergi sekolah, masuk ke SD, ke SMP, SMA, itu ada tujuannya. Bangun pagi, kita keluar dari rumah, pergi ke sawah, itu ada semua tujuannya. Bukan sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dan jin itu ada tujuannya, ada maksudnya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada-Aku. Iyan jo tujuan tetalla sarilino. Anyomba mair kareng Allah Ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jari dapat reki kareng Allah Ta'ala ribahulinwa untuk anyomba mair kareng Allah Ta'ala. Kira-kira hanya seperti itu saja Allah ciptakan kita tanpa ada penuntun, sekedar nyomba kemarin karena Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah ciptakan kita kemudian dengan tujuan beribadah kepadanya nyomba kemarin karena Allah Ta'ala, kemudian Andre Nasarki petunjuk, Andre Nasarki pedoman, pundak lampaki amali televisi atau kulkas, barang elektronik, motor, mobil, di dealer, di toko, pasti nak kasih ki buku petunjuk. Karena jangan sampai ya kita langsung menggunakan elektronik atau kendaraan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang memproduksi alat tersebut. Iya. Nasari Kyoto, amali Kyoto, inai lak bingisei apa yang cocok dan cara penggunaan mobil tersebut. Kira-kira siapa yang paling paham tentang mobil tersebut? Bagaimana supaya mobilnya awet? Andre nalat ciri pandra. Andre nanai hambana, Andre nagam pangamogo. Ini lah bagi sei nuk bajua oto. Dia yang paling tahu. Ini yang dia pakai adalah solar. Ya, pasti ada petunjuk dari yang bikin mobil. Pundan rep petunjuknya langsung kimbali oto. Bisa-bisa kita pergi beli oli baru kasih masuk di tangkinya. Apa yang terjadi kira-kira? Punan tuntunan. Bisa-bisa pakai mobil gigi 1 terus, tidak naik ke gigi 4. Kau balo kapan punya gigi sekre mo? Punan naik gigi 2, gigi 3, gigi apa? Iya, tak lololah gigi nah. Sekre mo rolok deh. Panrap piseserian apa dipanai gigi 2 ya? Panrap gigi 2 ya apa dipanai gigi 3. Gigi sekre. Segena lantir Mangkasar gigi sekre. Ram gua toh. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunannya. Nuk baju tahu, nuk baju wajib, ya, karena Allah Ta'ala. Maka tuntunan hidup supaya kita hidup bahagia, lina wahera andre mereka. Kecuali tuntunan karena Allah Ta'ala. Jadi pun nak rakit Allah sarinoa sannangki, ya, ballo talasatta lina wahera. Maka kita harus ikuti tuntunannya pencipta kita karena Allah Ta'ala. Nah, siapa kok ini? Bagaimana caranya? Langsung ke guru mari karena Allah Ta'ala? Tidak. Ya, kita tidak mampu langsung. Ada utusan, ada Rasul, ada Nabi diutus kepada kita. Untuk umat Islam ini
nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup selama 63 tahun. Ia diutus di Mekah dengan bahasa yang fasih, bahasa Al-Quran, cocok di seluruh tempat dan di seluruh waktu. Iya, punar pelajar tawa sangat mudah dipahami. Iya, sangat jelas dan gamblang bahasanya. Itulah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Iya, saking mudahnya banyak anak kecil sebelum umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Berbeda dengan Injil. Injil tidak ada yang bisa hafal. Biar bagaimana tidak ada yang bisa hafal Injil. Kenapa? Karena beda-beda cetakannya. Injilnya orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, Injilnya orang Malaysia pakai bahasa Melayu, Injilnya orang Inggris pakai bahasa Inggris, Injilnya orang Prancis pakai bahasa Prancis. Bagaimana bisa dihafal? Al-Quran seluruh negara ya tidak pernah berubah dan tidak bisa diubah. Tidak pernah berubah dan tidak bisa berubah. Iya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan ad-dzikra, Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Nah, inilah pedoman yang turun dari Allah, disampaikan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang merupakan hambanya Allah sekaligus utusannya. Utusan berarti tidak boleh didustakan. Utusan berarti dia hanya penyampai apa yang datang dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kita umat Islam kita tahu sallanga Nabi diutus di tengah-tengah kita. Itulah Nabi Muhammad dengan pedomannya Al-Quran. Punak kisalama lino akhirnya ya harus mengikuti Nabi yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pedoman Al-Quran dan hadis beliau. Nah, berarti jamaah sekalian, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu acuannya, benar dan tidaknya ya anna bai bateta atau salai harus kembali kepada pedoman kita sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan pedoman Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah Alkitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau ingin beragama, ingin beribadah, la sumbajang ki, la jekneki, ya, kembalinya kepada apa tuntunannya Rasulullah. Bagaimana petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pendahuluan yang kedua. Bismillah. Alhamdulillah. Pendahuluan yang kedua, bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat, beda-beda pangisengantah, retang kuah injani kuaya jekne tamalluka sembahyang tamat tapu ia mintu nukunia, ya. Retot tangkuah talia nukunia, retot tangkuah jekne tamalluka sembahyang tamat tapu talia kunni. Buangi pangisengan atau. Nah, min rekise dipatokan yang pertama tadi. Ya, sebenarnya apa tuntunannya Rasulullah dalam hal ini? Jadi selalu kita mengacu di situ. Saya tadi sudah kasih apa? Ilustrasi, contoh mobil. Ya.
yang tahu tentang mobil tersebut. Kalau ada yang berbeda, oh ini mobil cocoknya dia pakai Pertalite. Yang satunya bilang bukan, pakai oli itu. Iya, yang satunya bilang minyak tanah. Yang satunya bilang solar. Maka kembali kepada yang bikin mobil. Coba lihat tuntunannya. Mana buku panduannya itu yang bikin mobil? Apa bahan bakarnya? Kalau Nabi bilang di situ adalah Pertalite ya atau bensin, wah itu yang benar. Kenapa? Yang lebih tahu apa? Yang bikin tadi. Nah, makanya pada pendahuluan yang kedua ini, ketika ada perbedaan, kita kembalikan kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedoman kita Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian berbeda pendapat, buang pendapat. Tentang sebuah permasalahan, apalagi urusan agama, farudduhu ila Allah war Rasul. Pain ramangir kareng Allah Ta'ala, apa punna kareng Allah Ta'ala, lalan dikuranga. War Rasul, pain ramangir Nabi Muhammad, apa punna Nabi Muhammad, lalan rehat desekna. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Punna memang atappa komairi kareng Allah Ta'ala dan hari akhir. Berarti cirinya orang yang beriman, cirinya adalah ketika ada perbedaan, beda pengupanta, beda tarekata, beda pangisenganta, patokannya kembalikan kepada Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran, kembalikan kepada Rasul. Apa kata Rasulullah di dalam hadis. Itu cirinya orang yang beriman. Tapi pun nani kuai, ayah mini nak kenala. Apa dasarnya? Nakua tutuaku, nakua karengin ni, nakua puangin ni. Ya nupau, menurut inakke, menurut soknangku, mimpiku. Itu semua bukan patokan. Nakua nakke sumbajangku, rekupa. Tata cara solat yang paling bagus, tata cara solat yang paling benar, sumbajan diterimanya, rahasia sumbajan teking upah lalang besok nangku. Akhirnya nak kisok na to asyang, marangan to nak kisok nangku asyang. Datang lagi sih deh, aku nak kisok na to. Nailanikan tiang ini, sonana. Kira-kira siapa? Mimpinya siapa yang mau dipegang? Masing-masing kita mimpi. Satunya lagi dia bilang, "Ri ambisiki ya." Tek ini bisiki, hatungku kammalah. Maka kammalah ko jari ko kajua, tangga bangi, ri ambisiki ya. Nakua ini sumbaja nuni tarimaya. Nakua te serea, nakke ko nya kammalah ri kuburan rekup patoro. Yang mana ini? Ya, kembali lagi kepada pedoman tadi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berbeda pendapat dalam sebuah urusan, dalam sebuah masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah yang terbaik. Dan itulah yang terbaik hasilnya. Tidak ada yang kalah kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima falan tadillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati." Aku tinggalkan dua perkara. Ini papasanna nabinta. Iya ini papasanna tauriolota. Ini mi aslina tauriolotan nih Nabi Muhammad. Pokoknya rateangan na tauriolota kamunina. Di atasnya lagi. Karena Nabi Muhammad itu 14 abad yang lalu. Adapun nenek moyang kita, kalau di Indonesia
Ya, yang ratusan tahun yang lalu itu kebanyakannya dari apa? Kerajaan Majapahit. Iya. Dan tentu apa? Peninggalan keyakinannya, akidahnya, kebiasaannya masih banyak tersisa sampai sekarang. Maka kalau ingin kembali amin rekimai pasanna ya torioloa, maka yang benar adalah papasanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nak Nabi minta? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua perkara. Ruaku papasangan ini. In tamasaktum bihima falan tadillu ba'dahuma. Kalau kalian berpegang teguh pendapatan tangkon ni ya riwaya andre nusala runga. Tidak akan salah jalan. Andre kita tersesat. Iya, pasti surga kibuntuli. Apa itu? Kitabullahi wa sunnati. Iya. Al-Quran, kitabnya Allah dan sunnahku. Jadi ini Quran ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak ada keraguan di dalamnya. Nunna bangase, talares salah lalang di Quran. Ya. Ini Al-Quran jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah. Tidak ada yang bisa bikin Al-Quran. Walaupun berkumpul seluruh ahli sastra di muka bumi ini, tidak ada yang bisa membuat ya Al-Quran, bahkan membuat satu surat terpendek pun ya, tidak ada yang bisa. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Maka siapa yang berpegang teguh dengannya tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi punare mau kita tantang beri ayat dari hadisnya akil seki. Mana pada kau tahu? Jangan ki pernah goyang. Jangan ki pernah merasa lemah. Kali-kali yang kujin diri. Anggau kami punare dasarta kipatan tangi haji-haji. Yang penting dari ayat dari hadis ya jaminan tidak mungkin tersesat. Yang penting dipahami sesuai dengan pemahamannya Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini patokan ini. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga bahwa orang yang beriman kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya itu tidak boleh dia mengatakan tapi ya. Punarek mau dipawangki ya. Baturi Quran, baturi hadis tidak boleh lagi kita katakan tapi menuru inakkea. Menuru anrongurungku, menuru ianu, tidak boleh bilang begitu. Allah berfirman, "Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na." Hanyalah ucapannya Andre Marenga, hanya ucapannya orang yang beriman kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya supaya berhukum. Iya, kalau ada perbedaan supaya dia kembali kepada Al-Quran dan hadis, dia katakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, saya terima dengan lapang dada. Sekalipun bertentangan dengan seluruh masyarakat, sekalipun bertentangan dengan keyakinanku yang sudah puluhan tahun, sekalipun bertentangan dengan adat dan kebiasaan manusia, sekalipun saya harus dicela. Ya. Orang yang beriman dia katakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak sepantasnya orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara, kemudian dia katakan dia cari pilihan lain, tidak boleh. Tidak sepantasnya orang yang beriman
Kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, sudah ada ayat, sudah ada hadis, kemudian dia cari pilihan yang lain. Nah, mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah, dengan pendahuluan ini kita betul-betul menyiapkan hati yang terbuka, hati yang lapang untuk menerima hakikat apa sebenarnya itu jeknet tamalluka, sumbajan tamat tepu. Kita akan kupas sesuai dengan patokan kita, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, ini yang namanya jekne wudu, bersuci ini adalah ibadah besar. Punna salan ni salah sumbajanta. Punna salah jekne ta salah sumbajanta. Mana kisumbajan 9 tahun punna talak jekne kian renasa. Naing kuah Nabi Muhammad. Menrogi saya sumpai, ya kita ini tosallan kita umat Islam, tuntunan ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pun naret tahun kuah nak ke mana talak jekne sumbajan ya. Maka kita katakan bahwa panutan kita, tuntunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima andra na terima karena Allah Ta'ala inai sumbajang andra diterima sumbajanna orang yang berhadas, hadas besar ataupun hadas kecil, sampai dia berwudu. Berarti apa? Syaratnya solat itu harus wudu. Syaratnya solat adalah harus berwudu. Tidak diterima solat tak, walaupun ikhlas, walaupun menangis-menangis dalam solatnya, kalau dia tidak berwudu tidak diterima. Makanya punna sumbajang subuki, ternyata kita lupai angko sihangi main ki batu bahinenta, mungkin duduk mungkin terlalu ngantuk, akhirnya bangun pagi dia lupa, langsung apalagi qomat di masjid, langsung pakai baju, ayo ke masjid sholat. Nah, ketemu pada tadi malam. Tadi itu saya buru-buru langsung sholat. Apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan kalau begini? Wajib segera dia mandi junub, dia berwudu, kemudian dia ulangi sholat subuhnya. Kenapa? Yang tadi belum sah. Andre panas saja sumpah ya. Andre panas sah. Resarakna. Andre nagau kami. Jadi kata Rasulullah, tidak akan diterima salat seseorang kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi yang disyaratkan. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Dan usaplah kepala kalian dan cucilah kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Ayam ini jeknek. Ia minina bah. Kaya dipau karena Allah Ta'ala nu haju aki. Aki meragui. Mana nak kuat tawa?
bukulen na jinjia. Nak yasinna kumpami. Ya, iya min yasinna. Ya. Inje ni kuas sina bukulen andre nak kulle ni pisah. Sangga bukulen ji andre yasinna tidak akan ada nilainya. Antara apa? Antara syariat dengan hakikat tidak boleh dibedakan. Antara kulit dengan isi tidak boleh dipisahkan. Punna tiba-tiba supaya kita wah riak rungan lah. Nasari ki golla-golla andre pak bungkusukna kita rimai. Hah? Anggap pakai riak rungan golla-golla andre pak bungkusukna. Kita dapat permen, tidak ada pembungkusnya, apalagi permen karet. Kita mau terima? Tidak kita terima. Dapat ki pembungkusnya, kita terima? Untuk apa pembungkusnya? Kapan laku gula-gula yang dijual di toko? Kapan diterima? Kapan laku? Ketika ada pembungkusnya lengkap dengan isinya. Ya? Nah, perlu dipahami haji-haji ini. Ya? Contoh lain, mana ki make pupuk yang paling bagus, yang paling mahal, paling bagus mini pupuk yang kita pakai. Kemudian kita mau tanam padi, tapi beras saja ki pakahuru, talah saja kira-kira. Beras tidak ada kulitnya, kita mau tanam di sawah, kira-kira bisa tumbuh. Pakai pupuk bagaimanapun banyaknya tidak akan bisa tumbuh. Kapan bisa tumbuh? Ketika beras tersebut lengkap dengan kulitnya, baru bisa tumbuh, baru menghasilkan buah. Demikian pula agama ini, ya, lahir dan batinnya harus berjalan bersamaan. Ya. Maka mensucikan diri itu ada dua. Suci secara batin dan suci secara hissi. As-sinna dan bakulena harus suci semuanya. Ya. Tidak boleh cuma isinya saja. Tidak sah juga kalau cuma isinya. Tidak boleh juga cuma kulitnya saja. Harus dua-duanya. Isi dan kulit harus suci, harus bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, wala taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan janganlah kamu sholat di dalam masjid yang sengaja dibangun untuk bikin memecah kaum muslimin. Itu masjidnya orang munafik yang sengaja dibangun sebagai markas untuk memecah belah kaum muslimin, menyusun strategi mereka bagaimana ya untuk melemahkan Islam. Allah melarang kaum muslimin sholat di situ. Ya. Maka kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah, yang menjadi inti pendalilan di sini kata Allah, fihi rijalun, iya, yuhibbu ayyatatahharu. Di dalam masjid tersebut, Masjid Quba, iya, yang Allah perintahkan para sahabat untuk sholat di situ, di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun di Madinah ketika beliau hijrah dari Mekkah ke Madinah. Itu yang hendaknya dipakai sholat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kenapa? Di antara keunggulannya, keistimewaannya masjid ini, di dalamnya ada laki-laki yang rajin bersuci, senang bersuci. Iya, dan Allah senang dengan orang yang suka mensucikan diri. Berarti bersuci itu adalah ibadah besar yang bisa mengundang, menjadi magnet yang mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kata para ulama, bersuci di sini bersuci secara lahir dan secara batin. Ya, bukulena dan as-sinnah. Syariat dan hakikatnya harus dua-duanya jalan. Apa syariatnya? Bersuci dengan berwudu. Iya. Setiap kali hendak sholat, dia berwudu sebagaimana tuntunan yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak tata cara berwudu. Dia bersuci secara syariat. Dia bersihkan najis-najis yang keluar dari dua lubang, depan dan belakang. Ketika dia hadas besar, habis junub, ya, habis mimpi basah, atau berhubungan dengan istrinya, atau mungkin wanita habis haid, habis nifas, maka dia mandi junub. Dia bersuci, mengangkat hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Karena itu syarat diterimanya sholat. Kemudian hakikatnya juga dia bersihkan apanya? Batinnya. Dia bersihkan hatinya, bukan cuma berwudu di luar, dia bersihkan wajahnya, tangannya, kakinya. Iya, bukan sampai di situ. Tapi juga tidak kalah pentingnya, dia bersihkan hatinya dari najisnya kesyirikan, dari najisnya kekufuran, dari najisnya kemunafikan. Dia bersihkan. Ya. Dia jauhkan dari hatinya pengagungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia buang najis-najis kesyirikan, mencintai melebihi cintanya kepada Allah. Dia jauhkan penyandaran hatinya, pemanjangannya kepada selain Allah. Ini namanya bersuci. Ya, meniku aja ini tambah luka. Ya, selalu bersih dan suci hatinya dari najis-najis kesyirikan. Andre nak lampar di pokok-pokok kajua, kemudian di situ dia menyembelih, kemudian di situ dia menyimpan pisang ataupun songkolo ataupun telur. Tidak, hatinya suci bersih, tidak pernah batal apanya? Kesucian hatinya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu terjaga kesucian hatinya dari kesyirikan, dan ini najis yang terbesar. Ya, najis yang terbesar yang membahayakan hati adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ruang mari kareng Allah taala. Rek na pamanjengi tintah. Ya, selain kareng Allah taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting ini, ya. Jangan sampai kita berwudu di luar, kemudian hati kita penuh dengan najis kesyirikan, najis khurafat. Ini yasinnan nih. Inilah isinya. Hati harus bersih. Dari apa? Dari bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Jadi sebenarnya punaniku arit tahu napake ni kuaya jekne tamalluka sumbayan tamat tapu. Kemudian reki jana kamalaki selain kareng Allah Ta'ala, berarti belum sampai. Karena kalau betul-betul hatinya bersih dari noda-noda najis kesyirikan, dia tidak akan takut lagi kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berlindung lagi kecuali hanya kepada Allah. Bersih hatinya, dipenuhi dengan tauhid. Jadi
punareki ya tau make sulah apa. Bismillah. Atau panggak garap. Iya. Sulah apa? Aki pakai? Pun kalau dia mau bertemu dengan musuh, dengan lawan, nakua Abu Bakar di dalekangku, Umar di kananku, Utsman di kiriku, Ali di bekuanku, karena Allah Ta'ala rateanganku. Kemudian nagak garatawa, nagarat. Kemudian dia mulai, dari nakua tawa sak rasit rea. Ya min aku apa? Tala natama air, tala tama angin dan seterusnya. Aki pakai ini. Ya. Wudu yang hakiki tadi, yang batin tadi akan batal. Salat yang kita kerjakan akan batal. Kenapa? Pandrai. Berarti kita manjengia. Kita apalagi yang kita minta perlindungan tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Riboko pinampa kita pukaring Allah Ta'ala. Talia min arena pak ruang, pak lima arena. Biasa ditawar ya Allah nih, kok ini mitareka kami nang hebat. Ternyata inilah hakikat menyekutukan Allah. Ya. Andai kata hati kita senantiasa bersih dan suci, betul-betul mentauhidkan Allah, maka andre pemanjengan tak kecuali karena Allah Ta'ala. Andre areng kitabku kecuali karena Allah Ta'ala. Tidak ada. Yang hanya kita sebut ketika kita berhadapan dengan musuh, kita keluar dari rumah, lampak boja-boja, tidak ada yang lain kita sebutkan Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Ini mitarikatna Nabi Muhammad andre morateng angka. Gratis ini. Tara perlu kingeran jangan putih. Ini mitarikatna Nabi Muhammad ini. Ya. Punalan sulu ribala. Beliau ajarkan kepada umatnya. Bismillahi tawakkaltu, dengan menyebut nama Allah. Murarena tak kareng Allah Ta'ala ditapu. Kayang hajun nilinoa. Aki tapu ya rena pamadang tanaya. Aki tapu ya rena nunjagaya. Kaloroa. Kenapa? Karena itu semua adalah dicipta oleh Allah. Itu semua adalah makhluk yang lemah, yang tadinya tidak ada kemudian diadakan. Pun ada kau karena Allah Ta'ala mati kau, mati dia. Bahkan jangan menyebut nama malaikat. Bismillah Jibril, dengan menyebut nama Jibril tidak boleh. Maki menyembelih, menyembelih ayam. Di sini juga ini para lelun nih. Loet salah-salah yang mati itu gerek jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi dipain remangir kurangan hadis. Bagaimana tata cara menyembelihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kalau mau menyembelih kambing, sama wa kabbara, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Susah atau gampang ji? Ini gampang ji. Aki mau lampai tas sekilo dihojai pagerek jangan. Kau aja gerek jangan. Cukup baca sebut nama Allah, penciptanya itu ayam.
disebut aki paui bulu-bulu nak lampir raunga kajua rarana lampir yarea nyahana lampir yanginga tala natap puarena kareng Allah Ta'ala andra nakul ni kanra. Tidak boleh dimakan. Kenapa? Di dalam Al-Quran disebutkan. Yang termasuk diharamkan adalah sesembelihan yang tidak disebut nama Allah. Jadi punah suruh gerek jangan ku tak dengar atau gerek apa ki pau? Punah nak kau andra nakul lerus sekau anak ki kau. Wah, aku mau balik. Kita baca yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir ragu-ragui. Seluruh ajarannya Nabi Muhammad itu benar. Tidak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan. Baca bismillah, sebut nama Allah. Keluar dari rumah, sebut nama Allah. Lalu ki rejembatan. Rirawa, jembatan gantung. Kita mau lewat di pohon keramat yang dikeramatkan oleh orang. Sebenarnya tidak ada pohon keramat, cuma dikeramatkan sama orang. Kenapa bisa? Karena dia takut sama jinnya. Tawakal kepada Allah. Aman je kimer kerengalata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari gangguannya setan-setan yang terkutuk. Baca ayat kursi. Aman je kimer kerengalata. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah. Saya bertawakal aman jangan mereka Allah Ta'ala. Jadi ini hatinya selalu kepada Allah. Andre mereka. Jadi ia menini kuah andre mau pakai sarang. Karena langsung andre mana peresa tawa tera lompo tera andre berperesa. Oh lompo kanan. Sulua. Oh andre pa kiri aja lompo andre. Ini napas ciptaannya Allah. Ciptaannya Allah. Berarti apa? Harus kembali kepada Allah. Bismillah tawakkaltu. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid. Punna ini kipahami andre muki kemal laki. Kita tidak takut lagi lewat di kuburan orang yang baru saja dikubur. Karena kan banyak orang kalau kuburan baru malah illallah. Apa tabe pi? Tabe di lalu aroro. Kan urang lagi patabe. Talanaruin tu bangkenta. Orang sudah meninggal. Bagaimana caranya dia mau tarik kita? Sedangkan dia masuk liang lahat saja di bulet nih. Iya kan? Di bulet nih kan? Tidak mungkin orang mati mau mengganggu orang hidup. Itu tidak mungkin. Masuknya saja ke kuburan harus diangkat. Tapi main kualami Ustaz. Allah luar kuburannya hatalak na bangkengku. Allah ada tolak lari. Ada beberapa sebab. Ya, bisa jadi ketakutan yang berlebih. Ketakutan yang berlebih. Apa istilahnya? Halusinasi yang berlebihan atau memang ada jin yang mempertakuti. Apa ayatnya di dalam surah Al-Jin? Wa kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu itu orang-orang Arab kalau dia pergi safar dan melewati lembah ya'uduna bi rijalin minal jin. Dia minta perlindungan kepada jin.
Ya, itu orang Arab Quraisy sebelum datang Islam, seperti itu kebiasaannya. Jadi kalau dia lewat lembah, natap purolo pamadan tanaya, hinain ninjagai, kampung natap kuaren na pagkamina, najaga pagkamina, natap ko pagkamina. Dia minta perlindungan di situ. Sampai sekarang masih ada kan? Masih ada yang seperti itu. Iya, mau lewati tempat keramat, dia sebut dulu. Iya, yang diyakini oh ini penjaganya. Dahulu seperti itu. Dia panggil, dia seru, namanya jin. Yang diyakini itulah penjaganya. Fazaduhum rahaqa. Ternyata jin itu semakin mempertakuti. Berarti itu jin, ya. Semakin kita takut, semakin apa kamal laki. Itu kadang lewat di kuburan karena sudah takut duluan, akhirnya ya tambah dipertakuti. Iya. Sampai-sampai terkadang apa? Ya, cahaya bulan jika itu ke daun pisang, wih, saya lihat cahaya tadi terpantul. Ya. Dia kejar Kak, padahal subhanallah ketakutan yang berlebih. Bukan bahwa orang yang baru dikubur yang hidup kembali tarik ke kita, bukan. Kenapa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di depan orang yang sudah meninggal itu ada dinding pemisah sampai hari kiamat. Dia tidak kembali lagi ke dunia. Iya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita bersihkan diri kita yang lahir dan yang batin. Yang lahir, yang batin kita bersihkan dari noda-noda kesyirikan dengan menanamkan nilai-nilai tauhid, ilmu tauhid ke dalam hati kita. Ya, ditanamkan. Jauhi, buang jauh-jauh dari hati kita najisnya kesyirikan, najisnya khurafat, najisnya tatayyur, najisnya kemunafikan. Bersihkan terus. Jangan sampai ternodai. Kemudian jangan anggap sepele kesucian badan. Berwudu, ajekne ini para juga penting jamaah sekalian. Karena itu tadi bahwa batin dan lahir harus sejalan, tidak boleh dipisahkan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa wudu ini ada tuntunannya. Ada tuntunan di dalam berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memberikan contoh tata cara wudu yang benar kepada para sahabatnya. Di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, saya ingin salah seorang santri saya menghafalkan hadisnya. Tafadhal ya Qawi, hina Qawi mujud. Fadhal. Hadis Umran. Qum, berdiri. Sebesar suaranya. Kan Humran. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Di dalam hadis Humran Maula
Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Utsman meminta air wudu ya kepada bekas budak beliau Humran, maka beliau pun membawakan air wudu dan mempraktekkan. Beliau tuangkan dulu di tangannya ya air wudu, dia cuci tangannya. Kemudian setelah itu beliau mengambil air dari bejana tersebut yang berisi air wudu. Kemudian beliau berkumur-kumur ya, dia masukkan ke lubang hidungnya sekaligus. Jadi dia ambil dengan kedua tangannya, masuk sebagian di mulutnya, masuk sebagian di hidungnya. Kemudian dia keluarkan sebanyak 3 kali. Kemudian beliau ya dengan satu tangannya ya, hadisnya tadi satu tangannya. Kemudian beliau mengambil dengan kedua tangannya untuk mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian beliau ya mencuci tangannya sampai ke siku 3 kali, ya kiri dan kanan. Kemudian beliau mengusap kepalanya, ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan lagi. Iya. Kemudian dia cuci kakinya 3 kali. Lalu Utsman mengatakan, siapa radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan bahwasanya saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti ini, dan beliau bersabda, siapa yang berwudu sesuai dengan tata cara wuduku, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat dan dia khusyuk ya di dalam salat sunnah 2 rakaat tersebut, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Lihat, jangan dianggap enteng, oh itu tebukulen aja. Ya, diampuni dosa yang telah berlalu kalau kita berwudu sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga wudu ya, ini memiliki keutamaan besar. Jekne tamat tapu, jekne tamaluka, ya, wudu yang tidak pernah batal menurut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Bilal ya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal ketika selesai sholat subuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam, fa inni sami'tu dafan alaika baina yadayya fil jannah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, setelah sholat subuh ya berjamaah di masjid, Rasulullah bertanya, wahai Bilal, coba sebutkan apa kira-kira amalanmu yang menurut perkiraanmu ya yang paling diterima, paling hebat di sisi Allah. Karena saya dengar suara sendalmu ada di surga. Subhanallah. Masih hidup Bilal, sudah terdengar suara sendalnya di mana? Di surga. Apa kira-kira amalanmu ini? Sampai-sampai saya dengar suara sendalmu di hadapanku. Ketika saya berjalan ke surga, ada suaranya di sana. Kata Bilal, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin lailatin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tahur ma kutiba li an usalliya. Tidaklah, kata beliau, ya, tidak ada amalan yang paling saya harapkan, yang bisa saya andalkan sehingga mendapatkan keutamaan tersebut ya, kecuali saya tidaklah berwudu ya di malam hari ataupun di siang hari sesaat pun
kapanpun, kecuali setelah itu saya lanjut sholat 2 rakaat. Iya. Dan Bilal ini setiap batal wudunya segera dia berwudu. Ya, segera beliau berwudu. Bahkan jamaah sekalian, jangan kita menunggu batalnya wudu. Ketika masuk waktu sholat, sekalipun wudu kita belum batal, disunnahkan untuk berwudu ulang. Nah, di malam hari, di siang hari, batal wudu tak? Segera kita berwudu. Ya, segera berwudu. Dan ini tanda kesempurnaan iman seseorang. Orang yang tidak membiarkan wudunya batal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, "Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa al-mu'min." Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu dia jaga wudunya. Ya, sempurnanya wudu dia jaga, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya. Ketika dia batal, segera dia berwudu. Bahkan sebelum batal, ya, dia berwudu lagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan keutamaan besar orang yang menjaga wudunya sekalipun dalam keadaan tidur. Jadi biar dia mau tidur tetap dia berwudu. Iya. Di dalam hadis disebutkan siapa yang berwudu sebelum tidur, maka malaikat akan menyertainya. Malaikat akan menyertai dia di dalam tidurnya. Dan ketika dia bangun di tengah malam lalu berdoa, maka akan mustajabah doanya, makbul doanya. Dan apabila dia meninggal dalam keadaan tidur, nalle sambun tinro, tapi dia berwudu sebelum tidur, maka dia meninggal di atas fitrah, di atas kesucian. Cuma ini berat. Apalagi menati duduk mitawah. Nampak gila lampas saja jangan lejek nih. Wah, tapi jamaah sekalian, disitulah ya pahalanya besar. Karena memang kebanyakan pahala besar itu disertai dengan ujian yang besar. Kebanyakannya seperti itu. Iya. Berat perjuangannya. Maka ini dijaga wudunya. Ya. Mau kita tidur berwudu. Sehingga kita berwudu dalam keadaan suci. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berwudu, di antara keutamaan lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, iya. Idza tawadda al-'abdul muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma akhir qatril ma'. Apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, kemudian dia cuci wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya tersebut seluruh dosa-dosanya, ya, yang dilakukan oleh matanya bersama dengan tetesan-tetesan wudu, bahkan bersama dengan tetesan air wudu yang terakhir. Iya. Jadi pun talaman ki jekne. Makanya setiap kali berwudu itu dosa-dosa berguguran melalui tetesan air wudu sampai akhir tetesan wudu tersebut ikut dosa-dosa kita. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma akhir qatril ma'. Dan apabila dia cuci kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosanya yang dilakukan oleh tangannya bersama dengan air wudu, iya, atau air tetesan air wudu yang terakhir. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minad dunub.
Dan apabila dia cuci kakinya, maka berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya yang dia gunakan untuk berjalan di tempat maksiat, bersama dengan air wudu atau tetesan akhir air wudu tersebut, sampai dia keluar selesai dari wudu dalam keadaan sudah bersih dari dosa-dosa. Ya tentu yang dimaksud di sini dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar wajib diiringi dengan taubatan nasuha. Ya, jadi dosa besar tidak terhapus kecuali dengan taubat. Iya, dia menyesal atas dosanya, dia bertekad untuk tidak mengulangi, iya. Dia berhenti dari maksiat tersebut. Nah, itu baru diampuni. Iya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, iya. Kalau ternyata kita tidak dapat air, apa yang dikerjakan kalau tidak ada air? Jangan pernah putus bersuci, sekalipun tidak ada air. Ya, di dalam surah Al-Maidah tadi ayat 6, Allah berikan solusi. Iya. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Iya. Sa'idan thayyiba. Apabila kalian junub, maka mandilah. Dan apabila kalian sakit atau safar, iya, atau habis buang air, kemudian atau kamu habis menyentuh perempuan, kemudian tidak mendapati air, maka bertayammumlah. Bertayammum itu, tayammum bisa mengangkat hadas besar dan bisa mengangkat hadas kecil. Jadi, ya, punan re-ere kita pernah datangi istri, bagaimana caranya? Cukup bertayammum. Jangan ambil tanah baru mandi pakai tanah. Iya. Jadi tayammum itu mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Iya. Mengangkat hadas besar dan mengangkat hadas kecil. Berarti mudah ini agama. Ya, tidak ada air, tayammum. Bagaimana caranya tayammum? Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Iya. Usap wajah kalian dan tangan kalian. Sudah. Salat. Jadi tidak pernah putus itu apa? Bersuci kita. Tidak ada air, pakai debu. Demikian pula jamaah sekalian, salat tidak boleh putus. Ya, salat tidak boleh putus. Dimanapun dan kapanpun, salat harga mati. Bahkan kata Rasulullah, "Sholli qa'iman wa im lam tastati'." Fabi, ya, "Sholli qa'iman wa in lam tastati' fa qa'idan wa in lam tastati' fa 'ala jam." Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, salat dalam keadaan duduk. Tidak mampu duduk, salat dalam keadaan berbaring. Kalau tidak, maka dengan isyarat mata. Kalau tidak, ini sembahyang ngiki, berarti mati. Berarti kapan putus itu salat? Kalau kita meninggal, baru berhenti salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai al-yakin menjemputmu. Cuma kun tahu salah paham nih. Nah, kau pun yakin maki, mari maki sembahyang. Bismillah. Al-yakin di situ sepakat ulama maksudnya kematian. Kenapa? Kenapa dibilang kematian al-yakin? Karena biar orang kafir, biar orang ateis pasti yakin akan mati suatu saat. Biar orang kafir. Tidak ada orang kafir dia bilang kayaknya tidak mati ya saya. Kayaknya satu-satunya di dunia ini akan hidup kekal saya ji. Tidak ada. Ya, biar orang ateis semua yakin bahwa kematian akan datang. Makanya al-yakin ya adalah kematian. Juga ya
Karena ketika orang sudah mati, maka muncullah keyakinan. Muncullah keyakinan. Bonu nabandeke. Ternyata nushala paling tarikat kuriolo. Baru muncul keyakinan semua itu. Nampaklah hakul yakin. Iya, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Seluruh janji Allah, seluruh berita yang datang dari Al-Quran, dari hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diyakini semuanya benar. Tidak ada lagi yang menolaknya. Kapan itu? Kalau sudah mati orang. Ya, maka beribadahlah sampai al-yakin, yaitu kematian datang menjemputmu. Iya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, solat ini perkara yang wajib, tidak boleh kita berhenti darinya. Iya. Umar radhiyallahu an ketika mengimami solat subuh, beliau ditikam, muncrat darahnya, beliau pingsan. Beliau tidak berhenti. Setelah bangkit sadar siuman, beliau lanjutkan lagi sholatnya. Subhanallah. Ayat ini dikuas sumbajan tamat tapu. Andra itu anak tapu sumbajan. Sementara ditikam, muncrat, pingsan, bangun lagi, lanjut lagi sholatnya. Allahu Akbar. Umar dijamin surga. Ya. Dijamin surga. Berarti jalannya sudah pasti benar. Bagaimana jalannya? Biar dalam keadaan sakit, biar dalam keadaan terluka, beliau lanjut sholatnya. Kemudian apa komentar beliau setelah itu? Kenapa bisa beliau seperti itu dalam keadaan sakit parah, luka parah, sempat pingsan, beliau lanjut lagi sholatnya? Beliau mengatakan, la hadda fil Islam liman tarakas sholat. Tidak ada sedikit pun bagiannya di dalam Islam. Tidak ada. Orang yang meninggalkan sholat, aralalu kisalah isu bajanta. Lampak kiri kokoan tami hatua subanya kiri kokoan. Iya. Lampak ki pasar andre masih subanya kiri pasarnya. Naik pesawat ki. Iya. Sholat ki di atas pesawat. Sholat jamaah sekalian harga mati. Tidak boleh ditawar-tawar. Ya, solat ini sekalipun dalam keadaan perang berkecamuk, jangan pernah ditinggalkan. Allah berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian takut diserang oleh musuh ketika berjihad, sementara berperang, maka solatlah kamu dalam keadaan berjalan ataupun naik kuda, naik kendaraan. Lihat, yang ini di kosumbayan tempat tapu. Iya, tidak pernah putus sholatnya di atas kendaraannya sambil mengacungkan pedang melawan orang kafir. Ya, tetap dia sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dia baca bacaan-bacaan sholat sambil dia berperang. Sholat ini jamaah sekalian satu-satunya syariat yang bukan di bumi. Iya, ditetapkan. Kalau puasa, haji, umrah, ya, zakat, seluruh syariat itu dibawa dari langit oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad di Mekah atau di Madinah, di bumi. Tapi khusus salat ini istimewa sekali. Nabi Muhammad diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Setelah itu diangkat ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha, langsung menerima perintah solat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah anggap sepele ini solat. Apalagi mengatakan ai mukulen na jinjo. Jangan. Ya. Solat itu diterima pensyariatannya di atas langit ketujuh. Menunjukkan ini ibadah besar. Makanya solat ini adalah timbangan pertama kali, penilaian pertama di padang mahsyar. Inna awwala ma yuhasibu bihil abdi yaumal qiyamah salatuhu. Sesungguhnya
yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah salatnya. In salahat najaha wa anjaha wa in fasadat khaba khasira. Kalau bagus salatnya, ya, najaha, dia beruntung, wa faza, dia akan selamat. Tapi kalau rusak salatnya, andai diterima sembahyangnya, maka dia rugi dan celaka. Sedangkan sembahyang ki belum tentu diterima. Nah, gua kata Allah Ta'ala, wailul lil musallin, celaka itu sembahyang. Itu sembahyang ini. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim sahun, yang dia lalai di dalam salatnya. As-sumbayangi asalang as-sumbayangna. Andra saya apa tahu? Untuk apa dia ruku? Kepada siapa dia sujud? Dia tidak perhatikan mana rukun-rukunnya salat, mana wajib-wajibnya salat. As-sumbayang ittaka bere Allahu Akbar, tapi napa kalompol idona. Ya. Dia ruku, dia sujud kepada Allah, tetapi dia tidak tundukkan hatinya kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini jamaah sekalian adalah pondasinya agama, tiangnya Islam. Tidak ada tiang, hancur rumah, hancur bangunan. Iya, maka dia yang pertama kali dihitung nanti di akhirat. Maka jaga, kita pelajari sembahyang. Kita pelajari sembahyang. Sembahyang yang benar, tata cara salat yang benar adalah tata cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andre mereka. Ponarek pa tahu sembahyang beda ibadah sembahyang Nabi Muhammad, siapapun dia, maka yang benar adalah salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Iya. Maka salat kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dahulu pernah orang salat di sampingnya Rasulullah. Dia salat cepat sekali. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ya Allahu Akbar. Pokoknya dia seperti ayam yang mematok makanan. Lacir batin sembahyang. Kata Rasulullah, sini. Irji fa innaka lam tusalli. Amin sembahyang pula apa? Anda nasa sembahyang nu. Ya, belum sah salatmu. Ulangi lagi salatmu. Dah ulangi lagi. Begitu lagi. Ulangi lagi salat. Belum sah. Sampai ketiga kalinya baru dia katakan, ini yang saya tahu Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, diajarilah beliau tata cara salat yang benar. Ini butuh dipelajari. Rialo nakke kuna sembahyang, bate ku sembahyang, ku pakuni Allahu Akbar. Kalau saya sholat dulu begini caraku. Kenapa? Karena bilang guru tarekatku, ini alif, ini lam, hu, Allahu. Aki pakai ini. Nakke ku pantas nih. Maksudnya segala pelajaran ya. Alif, lam, hu. Ternyata setelah belajar, tata cara sholatnya Rasulullah tidak begitu. Rasulullah itu dalam hadis, tata cara sholatnya dia angkat kedua tangannya menghadap kiblat telapaknya, ya, bisa sejajar dengan telinga, bisa sejajar dengan bahu. Jarinya tidak terlalu renggang, ya, dan tidak pula terlalu rapat. Biasa saja. Udah biasa sih memang. Lu tak susah sih. Lu mudah ini agama. Jangan makin cari yang susah-susah yang bahkan tidak ada tuntunannya. Allah, ini kan ilmu cocok logi. Kenapa tidak ditulis saja Allah di sini? Bagaimana tata cara salat Rasulullah SAW yang benar? Insyaallah taala, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa kupas. Iya. Dan insyaallah taala sebentar ba'da asar di mana sebentar? Di Tanete ya, masjid apa namanya? Masjid Taqwa. Jami'ut Taqwa. Kita akan bahas zikir tertingginya para wali. Tidak lari dari tadi ini. Allah lam hu. Aku mau ngerangi jangan putih.
Ya gratis insya Allah di sana. Iya, ba'da asar dan juga ba'da maghrib di Balambasi. Iya. Saya yakin teman-teman di sini ini orang yang semangat semua menuntut ilmu. Saatnya ini. Ya. Dan memang setahu saya orang Kajang itu memang patareka. Iya. Jadi kipan suluk mi aslina. Ya. Kunari tanete jimani ji. Ya apalagi di Balambas apa ini? Balambas ya, dekat. Dan tarekat yang saya sampaikan jemaah sekalian, tarekatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung noppa batur kareng Allah taala. Jadi akhirnya ya, tarekatna nu kupawang kini tarekatna Nabi Muhammad langsung noppa batur kareng Allah taala melalui malaikat Jibril. Ya, maka tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Pasti selamat. Allah taala alam bisawab. Kalau ada yang benar, penarian naba itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari saya pribadi dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Dan kalau ada ucapan saya yang mungkin tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.